Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Laili, panggil saya Ibu Laili. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta baca tulis Quran di kelas 11 dan di kelas 12. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu untuk proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk membahas materi selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan mat. Apa itu mat? Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mempelajari atau yang belum, kita mempelajarinya saat ini ya, karena hukum bacaan ini adalah hukum yang paling dasar di saat kalian membaca Al-Quran. Tidak seenaknya membaca Al-Quran tanpa mengetahui hukum tajwidnya ya, karena yang kita khawatirkan bakal salah sebut, bakal salah arti. Itu makanya dasar-dasarnya membaca Al-Quran itu harus tahu ilmu tajwidnya terlebih dahulu, yaitu salah satunya kita akan membahas tentang hukum bacaan mat. Oke, mat menurut bahasa artinya adalah menambahkan atau memanjangkan. Oke, menambahkan atau memanjangkan apa? Yaitu memanjangkan bacaan ya. Sedangkan menurut istilah yaitu memanjangkan hukum bacaan mat, huruf mat yang 3 tersebut. Huruf mat itu ada berapa sih? Yaitu ada 3. Yang pertama ada alif, ada waw, dan ada ya. Waw dan ya itu adalah huruf mat. Mat dibagi berbagai macam ya. Di antaranya yang pertama ada mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat asli ya. Apa sih mat tabi'i atau mat asli? Yaitu mat yang berdiri sendiri pada hukum huruf mat tersebut ya. Tadi huruf mat itu ada 3, ada alif, ada waw, dan ada ya. Tapi kalau untuk mat tabi'i atau mat asli ini mat yang berdiri sendiri, jadi nggak ada penyebab yang lain ya. Huruf alif, waw, dan ya ini kalau di mat tabi'i ada alif sebelumnya berharokat fathah, ya sebelumnya berharokat kasroh, waw sebelumnya berharokat domah ya. Ini untuk mat tabi'i atau untuk mat asli ya. Ada alif sebelumnya berharokat fathah, jadi kita panjangnya itu ada 2 harokat atau 1 alif ya. Analogikan panjangnya itu seperti 2 ketukan ya, seperti misalnya a, bukan a tapi a. Lalu yang ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, i, bukan lagi i tapi i. Lalu yang ketiga adalah waw sukun sebelumnya berharokat domah, u ya. Kalau dia panjangnya 5 sampai 6 harokat berarti ketukannya sampai 5 atau 6 harokat. Tapi kalau ini kan dia cuma 2 harokat. Jadi u, a, i ya. Kita masuk ke contohnya. Contohnya yakni untuk alif sebelumnya berharokat fathah yaitu qola. Qola yang mana hukum bacaan matnya? Yakni ada alif sebelumnya berharokat fathah, itu adalah mat tabi'i. Kalau yang ya contohnya qila, yang mana hukum bacaan matnya? Yakni yang ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Kalau untuk yang u yaitu ulu, ya, ada waw sukun sebelumnya berharokat domah, itu adalah hukum bacaan mat tabi'i. Qola, qila, ulu. Jadi bukan qola, qila, ulu, itu bukan ya, karena bukan hukum bacaan mat tabi'i atau mat asli ya. Oke, untuk materi untuk selanjutnya ada mat iwad. Apa itu mat iwad? Mat iwad adalah apabila ada fathah tanwin di akhir kalimat. Ada fathah tanwin, tahu ya fathah tanwin? Fathah tanwin itu ada bergaris 2 di atas, itu adalah fathah tanwin ya. Fathah tain atau fathah tanwin dia di akhir kalimat adanya, jadi dia jatuhnya di wakofkan
ya, jadinya diwakafkan. Kita masuk ke contoh, misalkan contohnya kariman, dia tulisannya kariman, tapi karena dia adanya di akhir kalimat, jadi dibacanya fathah tanwinnya kita hapus, jadi satu aja dibacanya karima, jadi cuma satu, karima, bukan lagi kariman tapi karima. Misalkan gofuron, gofuron, kan ini ada fathah tanwin di akhir kalimat, jadi kalau kita wakafkan jadinya gofuro, itu adalah mat iwad ya. Jadi mat iwad itu apabila ada fathah tanwin di akhir kalimat. Oke, yang selanjutnya ada apa lagi? Yakni ada mat tamkin nih, mat tamkin yang masih kita belum pahami terlalu dalam. Apa itu mat tamkin? Mat tamkin adalah apabila ada ya, ini huruf ya, dia berharokat tasydid, lalu ada berharokat kasroh. Ketemu siapa tuh si ya-nya, ya tasydid dan ya kasrohnya? Dia ketemu dengan ya sukun. Ya, jadinya ada ya tasydid berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini adalah mat tamkin. Kayak masuk contoh misalnya nabiyina, nabiyina. Coba deh contoh nabiyina ini yang mana hukum bacaan mat tamkin. Contoh hukum bacaan mat tamkin itu nih, ada ya tasydid berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini adalah mat tamkin. Lalu misalkan di dalam surat Al-Mutaffifin, Al-Mutaffifin ayat 18 yang ada contohnya, yakni ailina, ailina. Ya, yang di ini dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 itu kalla inna kitabal abrari lafi ailin. Jadi bukan lagi dibacanya ailin, tapi dia bacanya ailin. Ada ya kasroh lalu tasydid bertemu dengan ya mati. Nih, yang mana nih contohnya? Jadi jangan bertanya lagi yang mana hukum bacaannya. Ya karena ini memang jarang di dalam Al-Quran itu mat tamkin itu jarang sekali. Ya, ini adalah mat tamkin. Oke, yang selanjutnya yang sering kita jumpai, yang sering kita temui itu ada namanya mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Deh, jangan ketuker nih. Mat wajib itu muttasil, sedangkan mat jaiz munfasil. Jangan ketuker ya. Kalau mat wajib muttasil, nih kita bahas mat wajib muttasil langsung kedua ya. Mat wajib muttasil apabila ada matobi'i bertemu hamzah, ini si hamzah nih di dalam satu kata, itu untuk mat wajib muttasil. Sedangkan kalau mat wajib muttasil, kalau mat jaiz munfasil, yakni dia tinggal diganti saja di kalimat terpisah atau dua kalimat. Itu perbedaannya ya. Apabila ada matobi bertemu dengan hamzah di dalam dua kata atau dua kalimat atau di kalimat terpisah, itu mat jaiz dan mat wajib berbeda. Misalkan kayak contohnya mat wajib yang sering kalian temui dalam Al-Quran, ulaika, ini panjangnya 5-6 harokat ya. Yang mana coba saya tanya, yang mana hukum bacaan mat wajib muttasil? Mat wajib muttasil yang mana hukum bacaannya? Nih, jangan lihat di sininya ya, jangan melihat di wawunya.
ya. Tapi lihatlah, ternyata di huruf la ini ada mat tabi'inya, karena dia panjang ya, karena ada alif berbaris tegak itu dibacanya panjang ya. Lalu bertemu siapa nih si la panjang ini? Ketemu si hamzah di dalam satu kata atau satu kalimat itu ya. Itu perbedaannya. Jadi kenapa dibilang satu kata? Ini karena artinya cuma satu gitu, satu kata. Kalau misalkan di dalam mad jaiz munfasil gitu, wa ma anzalna wa ma anzalna. Coba wa ma anzalna, yang mana hukum bacanya? Yakni apabila tadi mat tabi'i, yang mana mat tabi'inya nih? Si maknya, maknya itu ada mat tabi'inya, ada si alif sebelumnya berharakat fathah, dia mat tabi'i. Lalu ketemu siapa? Ketemu si hamzah atau si alif, tapi di kalimat yang berbeda atau di kalimat selanjutnya. Ada dalam dua kalimat nih, ada si mat tabi'i bertemu dengan alif di dalam dua kata atau dalam dua kalimat ya. Wama itu punya arti tersendiri, dan apa anzalna, anzalna itu punya arti yang lain, yaitu telah kami turunkan. Jadi mengandung banyak arti. Itu adalah mad jaiz munfasil. Perbedaannya dengan mad wajib, kalau mad wajib satu kata, kalau mad jaiz dua kata gitu. Paham? Oke, yang terakhir kita bahas 6 mad dulu aja ya. Yang terakhir ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Oke. Apa sih mad arid li sukun itu? Yakni apabila ada mad tabi'i di akhir kalimat, itu adalah mad arid li sukun ya, apabila ada mad tabi'i di akhir kalimat. Paham? Misalkan kayak contohnya muslimun, tapi dia adanya di akhir kalimat ya, muslimuna. Saya tanya, yang mana nih hukum bacaan mad arid li sukunnya? Nih, tadi kan huruf mad tabi'i itu apabila ada alif sebelumnya berharokat fathah, waw sebelumnya berharokat dhamma, dan dia sebelumnya berharokat kasrah. Berarti yang ini nih muslimu. Nah, dia bukan lagi huruf ke mad tabi'i, tapi dia kalau di akhir kalimat namanya mad arid li sukun. Ya, adanya di akhir kalimat. Paham? Oke, kita bahas 6 poin aja. Yang pertama ada mad tabi'i, ada mad iwad, ada mad tamkid, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, lalu ada mad arid li sukun. Tugasnya yang belum selesai silahkan dikerjakan, saya tunggu ya. Oke, kita ketemu pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk baik untuk saya maupun untuk buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.